wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia para guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Rosada, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyajikan aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Laporan dari guru piket, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Ya Bu, tadi pagi Hani menegur Denis karena kemarin setelah pulang sekolah Denis tidak piket. Sedangkan teman-teman yang lainnya pada piket dulu untuk membersihkan kelas. Nah, Denis setelah Hani tegur malah nyolot. Dia bilang gini, kamu jadi orang sok banget sih, gak apa-apa paling gak piket juga. Saya kan bukan gabung. Sontak saya marah Bu. Lalu saya ambil sapu terus Denis saya pukul pakai sapu. Terus setelah Denis saya pukul pakai sapu, Denis juga angkat sapu dan saya juga dipukul pakai sapu sama Denis. Kalian bertengkar sampai main pukul seperti itu? Iya Bu. Saya kesel sama Denis karena Denis gak pernah piket. Sekalinya piket hanya menghapus dulu saja. Apa benar, Denis? Iya Bu, tapi Denis memang jarang piket. Akan tetapi tadi Hani menegur saya di depan banyak orang. Saya kan jadi malu. Apalagi tadi Hani memukul saya pakai sapu. Saya pukul balik Hani pakai sapu biar Hani bisa merasakan bahwa dipukul sapu itu sakit. Baiklah. Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Baiklah. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Denis, Hani, pasti pernah melakukan kesalahan kan? Iya Bu. Nah, baiklah. Sekarang mari bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya
Yang mana yang kalian belum lakukan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, saling menghormati dan bertanggung jawab. Menurut Hani bagaimana? Harus menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kalian bertengkar sampai kalian menggunakan sapu. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kalian lakukan untuk memecahkan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Hani. Ya. Bagaimana Hani? Apakah kamu memaafkan Denis? Ya Bu, saya bersedia memaafkan Denis. Akan tetapi, Denis harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan piket. Jangan sampai Denis enak sendiri tidak piket, sedangkan yang lainnya pada piket. Nah, bagaimana Denis? Iya Bu, saya janji akan bertanggung jawab. Saya akan melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, sebagai gantinya, hari ini Dennis akan piket dengan cara membersihkan lantai yang masih kotor. Nah, sekarang mari kita selalu memperhatikan keyakinan kelas kita. Dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik Bu. Maafkan Hani ya Bu. Iya Bu, maafkan Dennis juga ya Bu. Ya, sama-sama. Kita tidak akan lepas dari kesalahan. Akan tetapi, kita harus mencari solusinya supaya kita selalu mengutamakan keyakinan kelas kita. Aldi, maafkan Ibu ya. Ibu memanggil Aldi ke ruangan ini. Iya Bu, tidak apa-apa. Apakah ada kesalahan yang kamu lakukan hari ini? Ada Bu, saya kayak tadi tidur di pelajaran Ibu dan tidak memastikan tidur. Ya, benar. Tadi Ibu perhatikan, Aldi tidak memperhatikan pelajaran Ibu. Terus, Aldi tidur. Kenapa Aldi bisa tertidur di kelas? Maaf Bu, tadi malam saya begadang. Kenapa kamu bergadang? Main game online Bu. Baik, Ibu tahu main game online itu memang menyenangkan. Akan tetapi, jangan sampai lupa waktu. Sampai-sampai Aldi kurang tidur dan tertidur di kelas pada jam pelajaran. Lalu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Baik Bu, saya akan menghitungkan waktu saya agar tidak berlebihan saat main game. Ya, baiklah. Nah, sekarang bagaimana dengan pelajaran hari ini yang tertinggal karena kamu ketiduran? Untuk pelajaran Ibu, saya akan menanyakan hal tersebut pada teman kampus saya. Saya akan berusaha memahaminya sampai saya benar-benar paham. Baik, Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Adakah nilai keyakinan yang belum kamu jelaskan? Ada Bu, saya belum menghargai diri saya sendiri sehingga saya tidak bisa disiplin. Baiklah, mulai sekarang, marilah kita mengutamakan keyakinan sekolah kita dan laksanakan penyelesaian dari masalah kamu sesuai dengan yang telah kamu rencanakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas izinnya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka diseminasi disiplin positif oleh Ibu Rosada selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini dapat kita terima dengan baik, kemudian bisa menambah wawasan kita. Meskipun Bapak dan Ibu sudah mempelajari sendiri di PMK, tapi pada kesempatan ini mungkin kita bisa menyamakan persepsi. Mungkin ada persepsi yang berbeda dari Bapak dan Ibu, sehingga pada kesempatan inilah kita bisa menyamakannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini bisa
bisa menambah wawasan kita, meningkatkan kompetensi kita dalam mengasuh anak-anak bangsa untuk menjadi lebih baik. Semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh, karena apa yang kita tahu sebenarnya baru sedikit. Nah, dengan semangat Bapak Ibu untuk hadir hari ini, berarti Bapak dan Ibu masih bersedia untuk belajar dan terus belajar, karena paradigma baru banyak yang bermunculan, sehingga perlu kita kuasai untuk peningkatan kompetensi kita. Untuk itu mari kita ikuti acara ini dengan baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sekali lagi dapat menambah wawasan kita, kemudian meningkatkan kompetensi kita, dan bukan hanya meningkatkan kompetensi, tapi nanti bisa dipraktekkan di lapangan. Jadi bukan hanya sebagai wacana, tapi merupakan wawasan yang harus dipraktekkan saat Bapak dan Ibu berada di dalam kelas ataupun menghadapi anak-anak kita. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Berarti Bapak dan Ibu masih perlu untuk belajar, buktinya bersedia hadir di ruangan ini. Sekali lagi terima kasih atas support, atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan segera bisa menyusul calon guru penggerak dari sekolah ini yang bermunculan dengan lebih cepat. Bukan hanya satu, mungkin bisa sekaligus 5, 6, 7, dan seterusnya. Bukan hanya hitungan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 6, 7, sampai 10. Ditunggu semangatnya untuk terus belajar dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barulah kita ke budaya positif. Apa sih landasannya? Saya pikir budaya positif mah sudah biasa ya, sudah apa sih budaya? Nah, budaya landasannya adalah ada 2. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan menebarkan apa yang sudah ada pada siswa itu, tapi dituntun ke arah yang lebih baik. Jadi itu tugas kita sebagai guru, sehingga nanti siswa itu merasa senang, merasa gembira, dan dia selamat sampai tujuannya menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian landasan budaya positif yang kedua yaitu standar nasional. Khususnya pasti sudah tahu ada 7 standar: standar lulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar proses, tapi tidak masuk standar sarpas. Itu ya, ini landasannya. Nah, standar pendidik nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi. Ini tujuan mulia dari 8 disiplin positif, ya. Apa sih budaya positif itu? Nah, sudah ke ini ya, sudah ke budaya positifnya. Budaya positif itu adalah suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan, sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karakternya lebih baik, bukan menjadi seorang pendendam, bukan sebagai dia kalau dipantau saja berjalan, tapi dia karakternya akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi dia yang berbuat salah, dia juga yang mengajukan solusinya, bagaimana nih solusinya, dan membantu murid berpikir tenang. Orang seperti apa yang mereka inginkan, apa tujuan dia. Jadi dia yang bisa menentukan jalan dia sendiri. Seperti tadi kita praktekkan menggenggam, siapa yang bisa mengontrol? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita akan menjadi apa dan bagaimana itu tergantung pada diri kita sendiri. Sekolah itu hanya sebagai sarana itu yang akan menguatkan. Ini segitiga restitusi menurut Dian Gosek. Dalam bukunya Restitution, aduh kuliah nih bahasa Inggris nih, saya nggak bisa baca nih. Tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau bahasa Inggrisnya restitution. Apa ini Bu ya? Bacanya? Ini nih. Three guru bahasa Inggris ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ini motivasinya pasti ekstrinsik, bukan dari dalam ya, tapi dari luar. Nah, kalau yang makna disiplin yang motivasinya dari dalam diri kita sendiri, ekstrinsik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari menghargai diri sendiri ini, maka nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti bisa kita musyawarahkan dengan sekolah, dengan ibu kepala sekolah, bisa kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Ya. Kemudian dari sini, dari model berpikir menang-menang, kemudian menciptakan pilihan-pilihan baru, maka muncul 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman. Nah, ini nih posisi kontrol 1, 2, 3. Ini motivasinya motivasi ekstrinsik karena dia itu ingin menghindari hukuman, kemudian dia ingin mendapatkan imbalan. Tetapi pada posisi yang terakhir, yang ideal, yang mungkin kita sama-sama nanti kita terapkan terhadap anak didik kita agar anak didik kita menjadi lebih baik, itu adalah posisi sebagai manajer. Karena posisi sebagai manajer, kita akan menghargai diri kita sendiri, bukan kita melakukan sesuatu bukan karena orang lain. Nah, nanti dari posisi manajer ini, maka kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau ini kan enggak ya. Kemudian nanti segitiga restitusi itu dengan cara apa? Caranya yaitu pertama menstabilkan dulu, kemudian memvalidasi kebutuhan, baru meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, dari sini, dari segitiga restitusi ini akan ke sini, kita akan tahu kebutuhan dasar manusia pasti yang kurang di dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Sartika. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Bojonggede.
Menurut saya, Ibu Siti Rosadah adalah seorang guru yang baik kepada siswa-siswanya, dan selain itu Bu Siti Rosadah adalah seorang pembina rohis di SMP Negeri 1 Bojonggede. Dari desiminasi kemarin, saya sudah mempelajari banyak hal yang Bu Siti Rosadah sampaikan. Ada lima kontrol dan kebutuhan dasar manusia serta segitiga restitusi, di mana kita sebagai seorang guru seharusnya bertindak baik kepada seorang murid, baik itu murid yang kita ajarkan ataupun yang tidak kita ajarkan di lingkungan sekolah ini. Dari sini saya banyak banyak belajar dari yang Bu Siti Rosadah sampaikan, bagaimana harus bersikap kepada anak-anak, terus bagaimana harus mengatasi masalah-masalah yang ada pada siswa di sekeliling kita, dan juga bagaimana cara kita melakukan kegiatan belajar yang bisa lebih mendekatkan diri kepada para siswa dan mengetahui apa yang mereka butuhkan ketika kita menghadapi para siswa-siswa yang kita ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rosliana. Saya guru SMP Negeri 1 Bojonggede, rekan sejawat dari Ibu Rosyadah SPD. Beliau adalah guru bahasa Sunda sekaligus pembina rohis, dan beliau merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Bu Rosyadah sudah melaksanakan kegiatan disiminasi budaya positif yang alhamdulillah kami selaku rekan sejawat ikut di dalam kegiatan tersebut, dan banyak sekali hal-hal ya positif yang kami dapat dari kegiatan disiminasi budaya positif tersebut. Salah satu yang saya dapat yaitu mengenai tentang kebutuhan manusia, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang, yaitu dari perhatian, kemudian tentang kesehatan, dan juga posisi kontrol guru, di mana ada 5 tahapan posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, dan guru sebagai teman, serta sebagai pemantau, lalu sebagai manajer. Yang idealnya ya, posisi kontrol guru itu adalah di tahap sebagai manajer. Di dalam pembelajaran saya berusaha ya untuk memposisikan diri ini sebagai manajer sesuai dengan posisi kontrol guru yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosyadah pada kegiatan desiminasi. Jadi selalu belajar lagi dan juga berdiskusi lagi dengan teman-teman, serta meminta saran dari Bu Rosyadah juga sebagai pengisi materi desiminasi budaya positif yang sudah lebih memahami tentang posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi yang sudah ditayangkan videonya oleh Ibu Rosyadah, agar kita lebih memahami bagaimana cara pemecahan masalah terhadap siswa apabila ada siswa yang berkonflik. Jadi tidak harus kita menyalahkan siswa, tetapi kita bertanya sebenarnya ada permasalahan apa. Jadi tidak menjudge siswa bahwa siswa ini bersalah. Jadi semua yang ditampilkan materi dari Ibu Rosyadah itu sangat bermanfaat sekali untuk kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.